Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Harta benda dan bahagia. Apakah hakikat kekayaan dan apa hakikat kemiskinan? Setelah payah para ahli hukum mencari apakah arti kekayaan yang sebenarnya, mereka telah mendapat keputusan, yaitu orang kaya ialah orang yang sedikit keperluannya. Jadi jangka turun naik kekayaan dan kemiskinan ialah hajat dan keperluan. Siapa yang paling sedikit keperluannya, itulah orang yang paling kaya. Dan siapa yang amat banyak keperluannya, itulah orang yang miskin. Sebab itu, orang yang paling kaya hanya seorang saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah tidak berkehendak keperluan atau hajat. Raja-raja adalah orang yang paling miskin karena keperluannya sangat banyak. Di dunia diikat oleh bermacam-macam aturan dan keperluan, dan di akhirat akan dibuka pula perkaranya yang sebesar-besar. Sebagaimana yang diterangkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang telah kita salinkan katanya dahulu daripada ini. Miliuner banyak yang miskin. Pokok segala yang tersebut itu pergantungannya ialah diri sendiri. Kalau orang hendak kaya, cukuplah apa yang ada. Jangan bernafsu hendak melenggong kepada kepunyaan orang lain. Hadapkan saja muka di dalam taat kepada Allah. Tenteramkan jiwa di dalam menghadapi kehidupan. Kalau hendak miskin, ingatlah segala yang teringat. Kenanglah segala yang belum ada. Hendakilah ini dan itu. Hendakilah ke rumah yang lebih cantik. Karena yang sekarang, walaupun bagaimana cantiknya, belum juga cukup rasanya. Sebab belum secantik rumah si Anu. Padahal rumah kita sendiri sudah titik air liur orang lain melihatnya. Kalau dengan harta yang ada dalam tangan kita ingin kaya, dalam sebentar waktu keinginan itu bisa tercapai, yaitu takaran hidup berdiri di atas kesederhanaan. Sudah menafkahkan harta pada barang yang berfaedah, apalagi di zaman kini. Yang membanyakkan belanja orang berhari-hari itu bukanlah keperluan yang penting. Yang membesarkan belanja kerap kali barang yang tak perlu. Perhiasan yang berlebih-lebihan. Coba tekankan perasaan jiwa yang berontak. Ikat dengan taat kepada ilahi dan belanjakan membela kebenaran, menegakkan keadilan, menolong fakir dan miskin. Kekayaan hakiki ialah mencukupkan apa yang ada.
Sudi menerima walaupun berlipat ganda beratus-ratus ribu miliun, sebab dia nikmat Tuhan. Dan tidak pula kecewa jika jumlahnya berkurang, sebab dia datang dari sana dan akan kembali ke sana. Jika kekayaan melimpah kepada diri, walau bagaimana banyaknya, kita teringat bahwa gunanya ialah untuk menyokong amal dan ibadah, iman, dan untuk membina keteguhan hati menyembah Allah. Harta tidak dicintai karena dia harta. Harta hanya dicintai sebab dia pemberian Allah, dipergunakan kepada yang berfaedah. Kekayaan majazi menurut kebiasaan aturan hidup di zaman sekarang ini ialah menumpahkan cinta kepada harta benda semata-mata, yang menyebabkan buta dari pertimbangan sehingga hilang cinta kepada yang lain, kepada bangsa dan tanah air, agama, Tuhan. Bahkan Tuhan itu tidak dipercayai lagi. Hilang cinta kepada segala yang patut dicintai. Bahkan kadang-kadang diri sendiri sudah lupa mencintainya. Sebab telah tertumpah kepada harta. Orang kaya begini, dua bahaya yang mengancamnya. Pertama, penyakit bakhil. Kedua, penyakit boros dan royal. Sombong dan takabur. Lupa bahwa manusia senantiasa diancam bahaya ngeri. Dia kaya raya, sebab itu perlu kepada penjagaan. Keperluannya kepada penjagaan menyebabkan dia miskin. Dia kaya raya, perlu berobat kalau sakit. Keperluannya kepada obat, satu dari tanda kemiskinannya. Dia takut mati. Keperluannya menangkis kematian adalah tanda dari kemiskinan. Sebab itu, orang kaya yang majazi ialah orang miskin yang hakiki. Sebaliknya, orang miskin majazi adalah orang kaya yang hakiki. Manakah perbedaan orang banyak harta dan orang yang hanya berbaju yang lekat di tubuh itu saja? Orang yang banyak harta dan orang yang tidur di kaki lima, adakah berbeda perasaan sakit yang mereka tanggungkan? Adakah berbeda demam yang mereka idapkan? Tidak. Walaupun orang kaya tidur di kasur tebal dan berselimut mahal, dan si papa tidur beratapkan langit saja. Jadi, tidaklah tidur di kasur itu dapat mengurangi penyakit. Kematian datang menyerang seorang kaya yang sedang berada di atas singgasana keemasan, dijaga oleh dayang-dayang yang banyak, beratus-ratus pengawal yang berdiri di muka pintu. Kematian pun datang kepada seorang peminta-minta sehingga dia tersungkur di tepi jalan. Si kaya dikafani orang dengan kain sutra, semiskin dikafani dengan pakaian yang lekat di badannya. Si kaya diantar ke kuburan oleh beribu-ribu orang. Si papa diantarkan oleh kuli kotap raja yang oleh memungut mayatnya. Keduanya sampai ke kuburan di perhentian 20 hari di belakang. Hancurlah kapan sutra sebagaimana hancurnya pakaian lekat di badan si papa tadi. Kalau nyata bahwa harta tak dapat menangkis, menolak demam, tak dapat menghindarkan maut, nyatalah bahwa kesusahan yang menimpa orang kaya serupa juga dengan yang menimpa orang miskin. Memang mahal pakaian yang dipakai oleh orang yang banyak harta, tetapi sungguh pun mahal tidaklah juga dapat dipakainya lebih daripada penutup tubuhnya. Sebagaimana yang dipakai oleh si papa tadi.
Berbagai ragam makanan yang lezat cita dimakan oleh orang yang banyak harta. Tetapi bila perutnya telah kenyang, dia berhenti. Persis sebagaimana si miskin yang hanya memakan nasi sebenggol, retak bila perutnya telah kenyang. Berhenti pula, kadang-kadang kita lihat lebih banyak keringat si miskin keluar dan lebih sungak dia menaikkan suapnya lantaran enak makannya daripada orang banyak harta tadi. Bukan sedikit kedapatan orang kaya yang makan enak itu bosan karena keenakan. Kerap kali sejarah mengatakan bahwa orang masyhur yang telah mendapatkan kedudukan mulia, kepala dari perbuatan-perbuatan yang mengagumkan, atau ahli-ahli ilmu yang besar, ataupun pengarang-pengarang ternama, ahli syair, ahli seni, timbul dalam kalangan orang-orang fakir dan melarat. Nabi Muhammad SAW mengubah dunia yang besar itu 2 bulan dalam kandungan ibunya. Ayahnya meninggal dunia. Dan ketika dia berumur 6 tahun, ibunya meninggal. Umur 8 tahun, nenek yang mengasuhnya meninggal pula. Pusaka ayahnya hanya 5 ekor unta saja. Demikian juga daripada nabi-nabi yang sebelumnya. Orang-orang besar yang datang kemudian pun demikian pula. Abdurrahman Ad-Dakhil atau Al-Fatih yang mendirikan kerajaan Bani Umayyah di Spanyol hanya seorang pelarian politik. Salahuddin Al-Ayyubi, pembelah Palestina, hanya seorang anak-anak serdadu. Ibnu Sa'ad hanya seorang anak raja yang terbuang ke rumah Syekh Mubarak As-Sabah di Kuwait. Begitu juga dengan yang lain. Imam Syafi'i dalam tarikh Islam, seorang anak yatim. Imam Syafi'i dalam tarikh Islam, seorang anak yatim yang kuat hati, hendak menuntut ilmu. Imam Malik barulah di hari tuanya mengecap keenakan harta benda setelah mendapat hadiah banyak dari raja-raja Bani Abbas. Abul A'la Al-Marri, seorang miskin di negeri Mar'ah yang buta sejak dari kecil. Orang gelari dia Abul Ala, ayah ketinggian, sebab filsafat dan syairnya yang indah. Namun itu juga kurang senang dengan gelaran Abul A'la. Dia lebih suka diberi gelar Rahinul Mahbasain, seorang yang terkurung dalam 2 penjara. Penjara kebutaannya dan penjara kemelaratannya. Orang-orang besar yang demikian sukar sekali tumbuh dari kalangan orang kaya raya. Meskipun ahli filsafat mengakui juga bahwa orang-orang yang banyak harta sanggup menambah pengajarannya sampai tinggi. Orang akui itu. Tetapi orang-orang begini hanya dapat mengumpulkan yang telah ditumbuhkan orang lain. Adapun pencipta barang ganjil yang baru, umumnya tidaklah sanggup. Sesungguhnya, hati yang tenteram dan pikiran yang hening memberi bekas yang nyata untuk kebahagiaan manusia. Bahkan itulah bahagia sejati. Orang yang banyak harta kerap kali amat dekat menghadapi bahaya. Meskipun mereka sedikit sekali mengadukan kesusahan harta kepada orang lain. Yang didapat oleh orang banyak harta biasa hanya 3 perkara. Makanan dan minuman yang enak, rumah yang bagus,
dan kemana-mana hendak pergi tidak terhalang. Cobalah masukkan jumlah yang keempat. Tentu tak bisa lagi, karena yang lain itu bukan bagiannya. Oleh karena makan yang tidak bermacam-macam itu boleh juga mengenyangkan perut. Oleh karena pakaian sepersalinan boleh juga penutup tubuh dan menangkis udara dingin dan panas. Oleh karena di pondok yang buruk dapat juga tidur enak. Yang tak kurang keenakan itu dengan tidur di gedung indah. Oleh karena semuanya itu, nyatalah bahwa bukan fasal makanan, bukan fasal pakaian dan kediaman itu yang jadi pokok keberuntungan dan kehinaan. Bahagia dan bahaya, ketentraman dan kesusahan. Bukan harta yang sedikit itu yang menyebabkan susah. Bukan harta yang banyak yang menyebabkan gembira. Pokok gembira dan susah payah adalah jiwa yang gelisah atau jiwa yang tenang dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.